Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irma Deka. Gimana kabarnya teman-teman? Bunda-bunda semua semoga sehat selalu, bahagia selalu. Terima kasih teman-teman bunda-bunda semua yang udah ngeklik video ini. Selamat siang. Alhamdulillah siang ini panas banget, cerah, pokoknya cerah membahana. Tapi kalau siang panas, kadang tiba-tiba sorenya itu hujan, kalau nggak malamnya pas kapan hari itu tuh hujan nyampe gede, nyampe geledeknya gelomeder gitu ya, geledeknya gede-gede gitu. Nah ini mumpung anak-anak mereka lagi pada mandi, ini kondisinya mau asyar. Nah anak-anak lagi pada main air, pada mandi, jadi aku langsung aja buat sapu-sapuin, buat beberes. Soalnya kalau mereka lagi nggak ada aktivitas gitu ya, udah pasti ya ikut nimbrung juga di sini buat ngerecokin. Ya teman-teman bunda-bunda semua lagi pada ngapain nih? Aku temenin ya melalui vlog sederhanaku ini. Siang ini kalian masak apa? Aku tadi pagi cuma goreng ikan aja. Soalnya kakak nih lagi demen banget sama ikan. Kemarin sama ayam, sekarang sama ikan. Tapi tetap sama aku kayak diselingin sama sayur juga. Entah itu sayur bening, entah itu kayak bikin capcay, kayak gitu-gitulah untuk anak-anak. Nah kalau untuk suami, karena memang dia nggak suka kayak wortel, brokoli, buncis, jadi aku bikinnya cuma kayak sayurnya tuh kayak timun, kayak gitu-gitu aja sih. Nah untuk teman-teman yang minta untuk budgeting, nanti ya insya Allah bulan depan insya Allah aku budgeting lagi. Karena bulan ini aku nggak bikin budgeting, insya Allah bulan depan aku bikin. Nah kalau untuk belanja mingguan aku budgetnya nambah teman-teman, cuma memang aku belum pernah nge-share lagi ya untuk budget belanja mingguan aku. Soalnya tiap minggu itu beda-beda tergantung apa yang dibeli. Ditambah lagi kakak kan udah bisa request mintanya ikan apa gitu, mintanya entah itu bikin sop iga atau daging, atau dia minta sayur jagung, kayak gitu-gitulah. Pokoknya udah bisa request. Nah ini aku lanjutin buat sapuin bagian depan. Jadi memang rumah aku itu masih pabalatak ya, masih belum tertata semuanya. Tapi alhamdulillah yang penting bisa buat istirahat gitu, bisa buat berteduh gitu ya, nggak kehujanan, nggak kepanasan gitu. Nah itu masih ada lebihan semen, lebihan waktu aku bikin meja cor buat dapur. Jadi untuk budget bikin meja cor dapur itu aku cuma habis berapa ya, nggak habis banyak, karena kayak pasir gitu kan aku ada dari lebihan bikin apa gitu. Jadi aku cuma beli tambahan-tambahan aja, kayak beli semen, terus beli papan cuma 1 ikat, sama batu split aku cuma beli 50.000, dan itu tuh masih lebih ada di depan. Jadinya ya nggak gede gitu pengeluarannya, karena nggak pakai orang juga. Terus ditambah lagi ya bahan-bahannya pakai yang ada gitu. Pakai yang ada. Jadi aku beli buat nambah-nambahin aja. Nah ini aku sekalian sapu-sapuin bagian depan. Jadi bagian depan aku bener-bener masih ya bawaan developer aja. Ini pun belum dicat sama sekali. Nunggu ada rezekinya. Pokoknya ya nggak harus cepet-cepetan gitu, nggak harus baru pindah langsung ini, nggak harus. Yang penting udah ada sepiteng udah aman gitu ya, terus dapur udah ketutup udah. Aku juga bilang ke suami nggak usah ngoyo-ngoyo banget, toh kita juga nggak lagi balapan sama siapa-siapa, kita juga nggak lagi kayak harus cepet-cepetan sama siapa-siapa gitu. Udah sengalirnya aja. Itu lebihan pasir sama batu split itu masih bisa dipakai untuk yang lain juga. Ditambah lagi aku ngerjain ini kan bareng suami, jadi nggak pakai orang gitu. Emang aku bukan orang ya, maksudnya nggak pakai tukang gitu ya. Ini aku sekalian buat bersih-bersihin bagian sampah-sampah. Nah jadi itu tuh plastik-plastik bekas waktu kemarin ituin meja cor belum dirapihin, aku ituin aja. Nah jadi posisinya seperti itu untuk perumahannya. Nggak tahu nih di lingkungan deretan aku ini belum banyak yang ngambil, tapi yang bangunan ke belakang itu tuh udah hampir penuh semuanya. Aku juga nggak mengerti, aku juga nggak tahu, tapi ya udah sih nyaman-nyaman aja, malah enak gitu ya.
Aku kan kadang suka masak malam-malam ya, nunggu suami gitu. Suami kan pulang jam 12, setengah 12 gitu. Jadi kadang aku jam 9, jam 10 itu tuh masak. Soalnya kan satu, biar masih anget. Kedua ya anak-anak udah pada istirahat gitu. Jadinya lebih leluasa. Tapi poin utamanya biar suami itu makan masih anget-anget gitu. Nggak lauk dari pagi kan kasihan ya, udah dingin udah ngembang gitu. Nah kalau semisal udah ada tetangga nih kanan kiri, otomatis kan aku kayak gak enak ya, takut keberisikan atau takut gimana gitu. Nah ini alhamdulillah anak-anak udah pada selesai main air, udah pada selesai mandi. Jadi sebelum selesai ini aku udah gebek terlebih dahulu. Gebek tuh apa ya, maksudnya udah aku gosok-gosokin nih, terus aku biarin deh mereka pada main air. Nah untuk bagian kamar kakak juga baru rapi bagian meja belajar sama lemari aja. Itu pun lemarinya belum ditutup karena masih nunggu ada rezekinya. Pokoknya aku tuh bener-bener mana yang didahulukan dulu gitu. Yang lainnya mah bisa nyusul. Yang penting bisa buat yaitu istirahat. Atau suami mah yang penting ada aku dan anak-anak udah nyaman gitu. Udah alhamdulillah. Nah itu masih ada perkakas. Jadi masih ya begitulah, masih babalatak, belum tertata. Nggak tahu nih tertatanya sampai kapan. Ini aku lagi ya ngurusin anak-anak dulu. Yang penting mah anak-anak udah pada keurusan, udah pada makan, ini udah pada mandi, tinggal mereka pada main. Nanti aku tinggal mandi atau aku bebersih gitu, atau aku istirahat sebentar. Tapi kalau udah sore gini, nah dia sisiran. Kalau udah wayah sore gini, ini waktunya kakak mau ngaji. Jadi kakak ngaji, adik Kara nih minta ikut. Jadinya ya udah deh aku ikut ke tempat ngaji kakak gitu sambil nemenin adik Kara. Nggak tahu dia itu pengen ikut aja sama kakaknya kalau udah bisa jalan, karena ini adik Kara belum jalan. Mungkin sama seperti kakaknya jalannya lama. Tapi semoga aja dalam waktu dekat dia segera jalan gitu. Jadi jalannya tuh masih semau-maunya, kadang mau kadang enggak gitu, berdiri pun sama semau-maunya gitu. Ini anak-anak aku kasih minyak kelapa. Jadi untuk yang nanyain minyak rambut yang dipakai sama Kara, aku tuh dari dia baru lahir nggak aku pakein minyak rambut teman-teman. Sampo pun aku nggak yang make tiap hari. Bahkan sampai saat ini aku tuh nggak makein dia shampoo, aku cuma makein dia pas usia berapa gitu, pas masih orok banget lah. Aku dapet hampers dari rumah sakit gitu untuk produknya. Nah itu aku pakai, abis itu aku nggak beli lagi. Jadi aku kasihnya minyak kemiri. Terus kalau abis mandi gitu aku pakainya minyak kelapa. Dan alhamdulillah nggak tahu apa, tapi rambutnya itu lebih lebih halus, lebih bagus daripada kakaknya. Beda pokoknya teksturnya. Kalau kakaknya itu kayak aku dikasih tahu ya, pakai sampo ini gitu. Aku gonta-ganti biar yang cocok gitu, biar rambutnya bagus lebat. Tapi ternyata enggak. Akhirnya sekarang aku pakeinnya itu minyak kelapa sama minyak kemiri aja. Ini udah sore dan hujan itu, cuma ada matahari orange sun ya. Nah kakak minta goreng ikan lagi, jadi aku mau ngegoreng ikan. Itu udah aku marinasi terlebih dahulu. Jadi aku ada beli ikan gurame 1 kilo, ini tuh dapat 2. Terus aku mau goreng kering aja, gurame terbang. Untuk bumbunya ya sama kayak ungkep ayam, cuma bedanya aku banyakin kunyit sama banyakin ketumbar, biar dia itu lebih sedap gitu ya, lebih nggak amis. Langsung aja digoreng buat ikannya. Nah ini masih ada 1, bisa buat besok. Ini sekitar habis maghrib. Jadi kakak pengen makan dulu, akhirnya aku nggak goreng dulu nih. Biasanya sih kalau misalkan anak-anak udah pada makan, aku baru masaknya malam gitu ya. Tapi kalau misal anak-anak minta makan lagi gitu buat sorenya, aku masak dulu kayak gini. Nah nanti malam kalau misalnya suami lauknya kurang atau ada kurangan, baru bikin tambahan kayak gitulah. Nah itu ada lebihan tahu, tadi sore aku goreng tahu. Jadi tetap tahu tempe itu tuh selalu ngikut. Meskipun ada ikan, ada ayam, tahu tempe selalu ngikut. Sama ikan asin itu tuh selalu ngikut.
Kita balik-balikin aja buat ikannya, karena kakak sama Dikara dia demennya sampai kering gitu. Jadi aku goreng kering, dan suami juga sukanya goreng kering gitu. Nah ini lampu flashnya mati karena untuk di dapur itu aku pakai lampunya wattnya nggak gede. Wattnya berapa ya? Jadi aku beli wattnya gede, mungkin mereknya kali ya. Jadi dia itu nggak terang banget kayak waktu di kontrakan, beda merek gitu. Dan aku cari yang waktu di kontrakan tuh nggak ada, mungkin ya di sini. Alhamdulillah ini udah selesai. Jadi aku mau nyuapin anak-anak terlebih dahulu. Ini anak-anak udah pada bobo dan posisinya hujan lagi dan suami belum pulang. Tuh, ikannya masih ada sebelah. Aku udah WA ke suami ada ikan sebelah. Kata dia nggak apa-apa, udah itu aja lauknya. Paling aku bikin tambahan buat sambelnya aja. Nah, buat sambelnya, karena kalau mau ngeblender atau nyoper gitu kan suaranya kedengeran ya. Karena cobek aku masih ada di Tangerang di Tanah Tinggi. Jadi ya udah deh dibikin sambel kayak gini aja nih. Sambel apa ya bahasanya ya? Sambel kecap kali ya, yang buat ikan bakar gitu kan. Jadi cabai, bawang, terus dikasih kecap, kasih penyedap sama garam gitu. Ya kan, itu namanya apa sih? Kalau aku mah ya sambal kecap ya ngomongnya bahasanya ya. Jadi udah, yang penting ada sambal, ada pedes-pedesnya gitu. Daripada ntar aku nyoper-nyoper anak-anak pada bangun. Alhamdulillah ya, inilah kegiatan aku dari siang ke malam hari. Pokoknya ya berulang gitu. Kalau malam ya masak kayak gitu-gitu. Pagi masak, bikin bekal buat sarapan anak-anak gitu, sekalian makan juga. Ini kecapnya aku langsung habisin aja. Jadi ini tuh cuma buat suami doang nih, sambal segini. Dia itu benar-benar harus sambal. Alhamdulillah udah kelar, udah beres, tinggal nungguin Pak suami pulang. Terima kasih udah nemenin aktivitas aku hari ini. Jika ada salah kata, salah ucapan, mohon maaf, mohon diluruskan karena aku hanya manusia biasa. Sampai di sini dulu untuk kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kegiatan aku berikutnya. Salam sehat, salam semangat. Jangan lupa untuk bersyukur. Alhamdulillah itu suami akhirnya pulang. Ini sekitar jam 11:30. Kata dia hujan gede. Ya aku ngabarin di sini hujan gede. Terima kasih.